thumma ila arwahi a'immati qiraati sab'ah al-imam Nafi' al-imam Katsir wal imam Hamzah wal imam Kisai wal imam Ibnu Amr wal imam Abu Amr wal imam Asim wa jami' ruwatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi a'immati al-arba'ah al-mujtahidin muqallidin fid din wa ila arwahi jamil ulama al-amil wal qurra mufassirin wal fuqaha wal muhadditsin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin khususan kutubur rabbani sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirral aziz wa la hadratu rasul Syekh Bahidin an-Naqsyabandi Muhammadin al-Waithul Bukhari qaddasallahu sirral aziz wa la hadratu rasul Syekh Abdullah al-Faiz ad-Daghistani qaddasallahu sirral aziz wa la hadratu rasul Syekh Muhammad Nazim al-Kubra Rasul Haqqani qaddasallahu sirral aziz wa nakhusu khusulat ruh wa nakhusu khusulat Abu Hamid Al-Ghazali wa nakhusu khusulat ruhani kutubul mutasarrif wa sultanil awliya Asal Syekh Hisham Al-Kabbani qaddasallahu sirral aziz wa usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa tariqatihim wa nahnu muntafi'una min ulumihim wa nas'aluka al-maslah wal manfa wal baraka wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat yang beraneka macamnya, termasuk Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga Allah gerakan tubuh hati kita bisa menghadiri masjid, bisa menghadiri majlis taklim di Masjid An-Nur ini, yang mudah-mudahan kita semua diberikan manfaat dari apa yang kita bicarakan di Masjid An-Nur ini dan diberikan pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang kita niatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita semua selaku umatnya, dan semoga kita semua diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya dan diberikan syafaat dan mendapatkan syafaat di hari akhir atau yaumil qiyamah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, hadirin, nggak ada hadirohnya ya semuanya bapak-bapak semua. Untuk hari ini insya Allah kita akan menindaklanjuti apa yang kita bicarakan kemarin. Jadi mungkin sedikit bahasanya mah kalau dalam sekolah ada namanya kurikulum ya Pak ya. Jadi ini juga kajian juga harus terukur
ada kurikulumnya, apa yang harus kita ketahui, apa yang akan kita pelajari gitu Pak. Dan untuk fikih nanti ada 2 segmen. Yang pertama kita coba membahas sedikit atau membahas kurang lebih hal yang berkaitan dengan sholat Pak ya. Dan yang kedua nanti jadi 2 hari sholat, kita bahas tentang sholat, kemudian 1 hari kita bahas tentang saum, dan nanti yang hari keempatnya, hari Kamisnya insya Allah, kalau jadwal saya pribadi, nanti hari Kamisnya kita akan tadabbur Al-Quran, yaitu kita akan ngaji bersama-sama tafsir ya Pak ya, tafsir Al-Quran. Karena hari atau bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan bulan Ramadan mulia karena diturunkannya Al-Quran, Lailatul Qadar mulia karena diturunkannya Al-Quran, sehingga kita harus tahu apa yang ada dalam Al-Quran, termasuk apa yang sering kita baca sehari-hari atau yang kita baca 17 kali dalam sehari, yaitu Al-Fatihah. Insya Allah besok Pak, insya Allah. Nanti mungkin kitabnya Safwatut Tafasir ya, Safwatut Tafasir karya Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sobuni yang wafat baru kemarin sekitar tahun 2021 kalau tidak salah, baru kemarin wafat Pak. Suriah ya, Suriah. Nah kemudian untuk ngaji fikih ini saya mencoba untuk menggabungkan ya Pak ya, biar tidak jenuh ya. Jadi menggabungkan 3 kitab ini, saya juga masih belajar Pak. Jadi insya Allah nanti untuk belajar sholat ini, tentang sholat ini kita bahas yang pertama yang ada di Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua dari Asy-Syaikh Abi Suja ya, Abi Suja, beliau punya namanya Matan Abi Suja. Dan ini juga beliau membuat Matan Abi Suja ini karena permintaan sahabat-sahabatnya gitu. Jadi bukan dari diri beliau sendiri, karena ada permintaan dari para sahabatnya, para teman-temannya, para karib-karibnya, sehingga beliau mau membuat Matan Abi Suja, ada di muqaddimah atau di pendahuluannya, yang kemudian disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dengan kitab namanya Fathul Qorib, Fathul Qorib Al-Mujib. Kemudian nanti ada juga Fathul Mu'in, kita juga coba ngambil dari Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini syarah dari Qurratul Uyun, bisyarhil Qurratul Uyun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifun rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi asatidzatihim wa bi talamidhihim fi dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi dari ketiga kitab ini saya mengambil ada pertama dari Bidayatul Hidayah dulu ya Pak ya. Jadi untuk membahas sholat, ketika membahas bab sholat, Imam Al-Ghazali itu membahas dari bagaimana kita menata hati atau mengatur hati agar siap untuk beribadah, atau mungkin dalam bahasa kita menata hati untuk lebih khusyuk dalam beribadah. Ini kalau pembahasan sholatnya Imam Al-Ghazali. Kalau pembahasan sholatnya Imam Al-Qasim tadi, Qasim Ghazi, yaitu yang mensyarah matan atau teks dari redaksi dari Abi Suja, itu beliau memulai sholat itu dari sholat-sholat yang fardu. Jadi harus tahu nama-nama sholatnya. Kalau di Fathul Mu'in, Fathul Qorib, maaf. Tapi kalau di Fathul Mu'in itu diawali, bab sholat itu diawali dari pembahasan qadha Pak. Nah, jadi jika pembahasannya dimulai dari pembahasan qadha, berarti pengarang Fathul Mu'in ini ingin menjelaskan bahwasanya sholat itu sangat-sangat penting ya Pak, sehingga karena saking pentingnya harus dilakukan walaupun pada waktu yang lain, atau bahasanya qadha tadi. Nah, sangat penting. Bahkan kalaupun dalam perjalanan jauh sekalipun itu ada namanya jama' atau qasar.
nanti ada beberapa, ada ininya ya Pak ya, ada jarak yang mana dibolehkannya qasar. Tapi beberapa ulama yang modern sekarang ini mengatakan kurang relevan kalau kita mengukurnya dengan jarak yang ditemukan ulama zaman dahulu, karena zaman dahulu tidak ada mobil ya Pak ya, tidak ada pesawat. Jadi wajar jika perjalanan 16 farsah kalau tidak salah itu dibolehkan untuk qasar sholat. Dan itu masih perdebatan juga sebenarnya, tapi nanti kita coba lihat apa yang ada di kitab saja begitu Pak. Biar meruncing ya jadi satu. Kita coba dari Imam Al-Ghazali. Jadi ketika mau sholat itu ada namanya menata hati kalau kata Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Dawuh beliau adalah fa idza faragta min taharatil hadatsy wa taharatil khubuthi fil badani wa thiyabi wal makani wa min satril awrati minas surrati ila rukbah fastaqbalil qiblah. Nah, ketika engkau, kata Imam Ghazali, sudah selesai dari urusan toharoh, bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil, kemudian toharatul khubuth, bebersih dari hal-hal yang kotor. Khubuth itu seperti buang air kecil, buang air besar, itu khubuth. Nah, jadi ketika kita sudah toharatul khubuth, membersihkan diri dari hal-hal yang tersisa ketika kita buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, fil badani, yang ada dalam tubuh kita, wathiyabi, dan tubuh, wal makani, dan tempat gitu. Jadi kita sudah bersih dari hadas dan najis. Nah, kata Imam Ghazali, kemudian kita sudah siap nih untuk sholat satrul aurah, sudah menutup aurat. Nah, jadi Imam Ghazali tidak bahas lagi tentang syarat sah sholat, tidak, langsung fastaqbalil qiblah, maka menghadaplah kiblat. Jadi ketika semua urusan tadi sudah selesai, toharatul badan sudah selesai, bersih badan dari najis, kemudian bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Hadas kecil teh yang membatalkan wudu Pak, itu hadas kecil. Kalau hadas besar itu yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi itu hadas besar. Nah, fastaqbil qiblata qa'iman muzawijan baina qadamaika bihaitsu la tadammuhuma. Nah, jadi ketika sudah selesai semua itu, maka berdirilah menghadap kiblat. Nah, ini mungkin kemarin juga sempat ada obrolan juga sama adik saya, itu di Anur gimana kiblatnya gitu. Jadi ada yang miring, ada yang lurus. Miring, ada yang miring ke kiri, ada yang miring ke kanan gitu. Saya pernah waktu itu kalau di hotel kan biasanya nggak ada kiblat ya Pak ya. Di hotel mah nggak ada kiblat. Nah, pernah saya buka aplikasi, ya iseng-iseng aja, bukan aplikasi, maksudnya Google. Buka Google, menentukan kiblat, dan akurat begitu Pak, akurat. Jadi sesuai dengan kiblat yang sudah ditentukan oleh masjid. Nah, kita kalau misalkan ada gadget atau ada apa, mungkin untuk membantu ya Pak, untuk membantu karena kita sudah dibantu oleh teknologi, maka kita bisa buka Google, lihat kemiringannya berapa, kemudian miringnya kanan atau kiri. Miringnya kanan atau kiri. Apalagi kalau misalkan di hotel yang mungkin punya Nasrani ya, atau punya non muslim. Kalau di hotel punya non muslim itu tidak ada tulisan kiblat gitu Pak, nggak ada. Jadi kita harus nyari sendiri. Dan itu kadang kita salah kiblat juga. Saya pernah itu salah kiblat. Baru ketika nyari di Google, oh ternyata kiblatnya ke sini. Lalu gimana hukumnya kalau kita udah sholat nih, terus salah kiblat, waktunya sudah habis. Kalau untuk ihtiyat atau jaga-jaga, kita boleh sholat lagi dengan niat qadha, ya. Tapi ada kaidah usul fiqh yang namanya al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan. Sehingga kalau kita yakin itu kiblatnya, maka ya kita melakukan sholat itu sudah selesai begitu, tidak perlu mengulang lagi. Nah, tapi jika mungkin bapak-bapak atau kita ingin lebih hati-hati, maka kita bisa mengulang sholatnya lagi, gitu Pak. Nah, selanjutnya
La tadammuha, jadi kakinya tidak disatukan ya Pak ya. Kakinya terpisah gitu, tidak merapat seperti ini. Kakinya terpisah. La tadammuha kalau kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini kalau fikihnya fikih Syafi'i karena termasuk ulama mazhab Syafi'i. Wastawi qa'iman waqra' qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau di kitab-kitab lain ya Pak, di kitab Fathul Qorib itu tidak ada himbauan atau tidak ada penjelasan untuk membaca An-Nas. Tidak ada. Kalau di sini dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali ini, wastawi qa'iman, kemudian berdirilah sesuai softnya itu. Waqra' qul a'udzu birabbin nas tahassunan biha minasyaitonir rajim. Dan bacalah qul a'udzu birabbin nas. Makanya kadang imam sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram baca Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Atau kalau misalkan mau lebih lengkap, doa setelah qomat, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alana min sholihi ahliha. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Nah, ini biasanya kan hati itu kan bolak-balik ya Pak ya. Saya pernah mendengar waktu ngaji kitab Hikam itu, kalau sholat itu kenapa ada yang sholatnya seperti ini Pak ya? Ditutup sebelah sininya ya. Nah, kalau ketika saya ngaji Hikam itu ada guru ngomong seperti itu. Jadi kenapa ditutup? Karena kolab itu suka bolak-balik Pak. Dan memang yang menjadi wasawis atau yang menjadi gangguan ketika sholat itu, yang suka bikin malawung ya bahasanya, itu kolab, karena sifatnya dia bolak-balik, namanya saja kolab. Kolaba yuqallibu, suka bolak-balik, kadang fokus ke Allah, kadang fokus ke jemuran, fokus ke kerjaan, fokus ke hutang gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah, maka ini ada maka ada jalan kayak baca An-Nas gitu, atau ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala mahabbati rasulik. Ya kan? Wahai zat Tuhan yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami kepada taat kepada Allah dan menjauhi maksiat Allah. Nah, kemudian wa ahdir qalbaka ma anta fihi wa faraghu fihi min wasawis wangdur baina yaday man taqumu wa man tunaji. Nah, kemudian kata Imam Al-Ghazali, hadirkan hati. Nah, hadirkan hati. Jadi pas takbiratul ihram itu tidak Allah, menghadirkan niat saja gitu. Menghadirkan niat saja. Kalau di sini memang Imam Al-Ghazali mensyaratkan atau menganjurkan itu sunnah ya Pak ya. Menganjurkan, menyunahkan untuk membaca niat dalam hati ketika takbiratul ihram sampai selesai. Ketika niat sudah selesai, takbir selesai. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Tapi di bait selanjutnya, wahdir qalbaka ma anta fi wa faraghahu minal wasawis wangdur baina yaday man taqamu wa man tunaji. Nah, hadirkan hati. Untuk apa hadirkan hati? Kita itu sholat itu mau menghadap siapa gitu loh. Kita itu sholat itu mau menghadap siapa? Mau meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Kalau nanti dijelaskan di bait selanjutnya itu kayak mungkin kalau dibilang sarkas ya Pak ya. Jadi kayak begini Imam Al-Ghazali itu, coba tanya kepada dirimu, ketika kamu menghadap seorang hamba yang sebenarnya di mata Allah hina, tapi di mata manusia punya jabatan tinggi, kamu nunduk bagaikan mayit gitu Pak, nunduk bagaikan mayit. Tapi mengapa ketika kamu menghadap Rob yang menciptakan seluruh hamba, seluruh posisi jabatan yang paling atas, tidak ada yang lebih atas, tapi engkau malah bahasanya teh malah malaweng, malah tidak fokus, malah seperti kayak ngajak ngobrol itu kita mikir kemana gitu. Dan memang ini juga saya pribadi juga punten Pak, masih tahap belajar gitu. Ini kita sama-sama ya Pak ya. Jadi kita baca apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kita sama-sama mudah-mudahan kita bisa menghadirkan hati kita begitu Pak. Wastahi antunajiya maulaka biqalbin ghafil. Nah, malulah kata Imam Al-Ghazali. Ini memang Imam Al-Ghazali agak keras ya Pak. Malulah ketika engkau menghadap Tuhanmu
dalam keadaan hati yang lalai. Hati yang lalai, yang malaweng tadi apa ya, yang kemana-mana. Wa sadrin mashhun, dan hati yang penuh dengan urusan dunia, lagi banyak pikiran, lagi banyak hutang misalkan, lagi banyak perkara-perkara yang harus diselesaikan misalkan, Pak. Wa khaba'ithis syahwat wa'lam annahu ta'ala muttali'un ala sariratika. Jadi Allah itu tahu apa yang ada di hati kita, kita mikir apa Allah tahu. Nah, tapi sepanjang saya pembacaan ini, beliau Imam Al-Ghazali tidak memberikan kiat-kiat khusus di sini di kitab ini, bagaimana biar kita bisa khusyuk gitu. Ini hanya kayak Imam Al-Ghazali itu memberikan trik dengan saling bertanya kepada hati kita, kepada diri kita gitu loh. Piraku sama Allah lalai gitu, terfokus gitu, bahasanya gitu. Walaupun kadang ketika ditanya seperti itu pun kita masih punten ya Pak ya, masih lalai gitu ya, masih lalai, masih kemana-mana pikiran teh. Nah makanya kenapa Imam Al-Ghazali menganjurkan membaca surah An-Nas ya. Karena disitulah kita mohon pertolongan kepada Allah dari setan yang mengganggu kita gitu. Jadi pasti maksudnya teh setan teh bisa berbentuk manusia juga berbentuk jin ya Pak ya. Ya setan itu yajri majrad dam. Setan itu kalau kata Rasul yajri majrad dam, yaitu ada di aliran darah kita. Sehingga ya bagaimana caranya, inilah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, kita mengatur hati kita. Mudah-mudahan hati kita teguh begitu. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan baca doa yang muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Udah itu aja. Cukup. Termasuk kita berdoa seperti itu agar kita ditetapkan iman Islamnya hingga kita wafat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekian dulu yang bisa dibahas ya Pak ya. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan dari kekurangan yang saya sampaikan, bisa disampaikan di forum. Mangga, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita menjaga keistiqomahan dalam beribadah? Padahal kita ini kadang dibenturkan dalam istilahnya pekerjaan duniawi. Padahal kalau kita tahu kerjalah akhiratmu, dunia akan mengikutimu. Tapi kalau kita mengejar dunia, akhirat akan meninggalkanmu. Bagaimana itu solusinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ditampung dulu atau langsung jawab ya Pak ya? Kalau ada yang nanya, ada yang bertanya atau ada tambahan lagi mungkin? Biar ditambah. Oh mangga Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya kadang satu rakaat khusyuk, nanti rakaat kedua enggak. Itu gimana caranya ya? Supaya mati caranya kita sudah berusaha. Tapi kadang terus kadang jemuran, kerjaan. Tapi kadang nanti ingat lagi. Yang kawin dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya pernah mendengar tidak usolih tidak sah sholatnya. Sedangkan pengertian saya sholat adalah suatu bacaan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diselesaikan oleh salam. Kenapa tidak usolih tidak sah? Apakah benar
bukan. Iya, Pak. Untuk saya pribadi yang awam. Iya. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bapak-bapak. Alhamdulillah ya, nambah ilmu. Jadi kalau ada yang nanya nambah ilmu. Kalau misalkan nggak bisa, jadi nyari gitu, Pak. Nanti mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang pertanyaan pertama dari Mas Puji apa ya? Dari Pak Puji. Istiqomah. Jadi memang kemarin sempat dibahas juga ya, kita itu makomnya makom asbab, Pak. Kalau dalam hikam itu kan ada dua, ada tajrid, ada asbab. Tajrid itu sudah ibadah saja, tapi memang rezeki dijamin sama Allah, semua dijamin sama Allah. Itu adalah para wali, Pak. Para wali. Nah, kalau kita masih makom asbab, jadi asbab itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan makom yang masih mengandalkan sebab akibat. Sebab akibat. Kalau kita belajar, kita rajin. Kalau kita bekerja, kita bisa dapat rizki. Misalnya kita menjemput rizki misalkan. Nah, sekarang bagaimana keistiqomahan tersebut? Jadi sebenarnya Rasulullah SAW sendiri tidak memaksakan umatnya untuk tetap atau untuk melakukan ibadah seharian gitu. Termasuk di dalam Al-Quran pun ketika sholat Jumat itu apa dalam Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Ketika ada panggilan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada mengingat Allah, yaitu sholat. Wa darul bai', dan tinggalkan berdagang. Nah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di situ ada kebaikan kalau engkau mengetahui dalam Al-Quran. Kemudian setelah sholat, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nah, ketika sudah selesai, ya menyebar. Sok cari apa bahasanya itu fadlillah atau keutamaan Allah, ya rizki dan sebagainya. Iya, Pak. Jadi langsung nyebar begitu. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan juga diajarkan oleh Rasulnya begitu. Jadi intinya begini, Pak, masalah istiqomah itu kita mengukurnya dari hari sebelumnya. Misalkan hari ini kita melakukan ibadah A, misalkan suatu ibadah, kalau besok kita tidak melakukan, berarti itu kita belum istiqomah. Ukurannya gitu saja, Pak. Kemudian besoknya lagi kita mencoba lagi, ya pasti yang namanya manusia ada lalainya, Pak ya. Namanya juga manusia gitu. Manusia atau nisyan. Dari kata nisyan, suka lupa, suka lalai gitu. Makanya kenapa ada dawuh ulama yang mengatakan al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Yang namanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, karena memang sulit, Pak. Nah, jadi ukurannya begitu kurang lebih, Pak ya. Misalkan hari ini kita bisa melakukan, besok kita harus melakukan lagi biar istiqomah. Nah, terus bagaimana kalau yang belum kita lakukan, ingin kita lakukan tapi terbentur dengan kesibukan dunia misalkan? Ya semampunya begitu, Pak. Karena kata Rasulullah SAW, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jadi jangan, kalau misalkan memang kita tidak mampu, jangan memaksakan diri gitu. Kalau misalkan kita mampu, kita lakukan. Inilah bagaimana agama memandang diri kita itu sebagai manusia yang memang tempatnya salah dan lupa begitu, Pak. Dan juga penuh dengan kekurangan. Karena Allah Subhanahu wa taala pun sering berfirman ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kalau di dalam surah Al-Baqarah yang berbicara tentang puasa itu, Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan itu untuk apa? Untuk kemudahan. Allah itu inginkan kepada hambanya kemudahan, bukan kesulitan. Jadi begitu, Pak. Jadi kalau untuk mengukur istiqomah, kita lihat amalan-amalan yang sudah kita lakukan tapi ternyata setelahnya tidak kita lakukan. Nah, terus bagaimana kalau ada amalan yang belum kita lakukan? Ya semampunya. Kalau misalkan kita bisa lakukan, ya kita lakukan. Walaupun belum istiqomah. Jadi bertahap, Pak. Makanya kenapa dalam surah Al-Baqarah itu ketika ada perintah puasa, la'allakum tattaqun, dia muncul dalam fi'il mudhari'. Pernah saya jelaskan juga ketika tarawih ya. Karena fi'il mudhari' itu proses, Pak.
la'allakum tattaqun. Proses yang terus menerus hingga kita wafat. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja. Nah, kayak gini ya majelis, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan terus ya Pak ya. Amin. Gitu. Mungkin kurang lebih begitu ya Pak Puji ya. Nanti jika ada yang kurang nanti mungkin bisa dipertanyakan lagi begitu Pak. Kemudian yang kedua dari Bapaknya Fadil tentang khusyuk ya Pak ya. Memang kita iya Pak. Sama-sama. Al-Fakir yang berbicara di sini juga mungkin kalau membacakan ini kayak oh gitu ya, membacakan oh ternyata gini. Tapi penerapannya memang sulit Pak. Ya apalagi munfarid. Nah. Iya. Iya bahkan mungkin bisa dikatakan dulu saya ketika di pondok itu ada isu yang mengadakan pelatihan sholat khusyuk Pak. Ada yang mengadakan pelatihan sholat khusyuk itu, dan ya memang ada tanggapan positif, tanggapan negatif adalah ya. Ada yang mengatakan apa ngapain mengadakan pelatihan sholat khusyuk, Rasulullah SAW tidak ada mengadakan pelatihan gitu. Padahal Nabi. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan, ini saya mengambil apa yang disampaikan oleh guru saya waktu di pondok dulu. Jadi ketika misalkan kita sholat, syukur-syukur atau lebih baik kita meresapi maknanya gitu Pak. Bahkan di satu kesempatan beliau pernah mengatakan tidak hanya meresapi makna, tapi juga kita bayangkan tulisannya. Tapi di sisi lain saya mikir juga, kalau kita membayangkan tulisan, meresapi makna, berarti kita lalai juga dari Allah begitu kan? Ya kan? Kita lalai juga dari Allah. Memang kalau urusan hati ini luar biasa ya Pak ya. Apalagi urusan sholat khusyuk ini. Maka yang paling ringan itu kita meresapi maknanya, sehingga dengan kita meresapi makna kita semakin tadarru, kalau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali, semakin tadarru, semakin rendah diri, kita tidak ada apa-apanya. Kemudian semakin khudu, semakin tunduk kita kepada Allah. Jadi ketika Allahu Akbar, kalau kata guru kami Kiai Hasan Abdullah Sahal, ketika Allahu Akbar, selain Allah itu sogir, masalah kecil, kemudian hutang kecil, semua yang kita pikirkan semuanya kecil, yang besar hanya Allah. Allahu Akbar, Allah yang besar, dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk semua masalah kita. Dari situ kita bisa memfokuskan diri kepada Allah. Ini kata almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Imam Zarkashi yang dilanjutkan oleh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Jadi kata beliau seperti itu. Ketika Allahu Akbar itu sudah Allah niat di hati, terus juga pikiran kita itu sudah fokus kepada Allah, lepas. Karena kalau misalkan kita memikirkan yang lain, berarti yang lain akbar. Dan kembali lagi, ini juga pastinya akan menemukan kesulitan Pak ya. Ya bertahap, berproses, kita pelan-pelan ya Pak ya. Kita pelan-pelan. Ya setidaknya minimal kita sadar apa yang kita baca, minimal kita tahu rakaat ya. Itu. Kalau kita udah tidak tahu rakaat, ini rakaat keberapa, wah udah ya, berarti sudah kacau pikiran kita. Nah, gitu. Oh. Iya. Ada yang memang benar-benar ini Pak, punten Pak. Ada yang benar-benar saking benar-benar harus khusyuknya takbiratul ihram sampai 5 kali Pak. Ada Allahu Akbar. Can usuk kene, takbir lagi. Takbir sampai 5 kali, bahkan berkali-kali ya Pak ya. Ini bukan ihtiyat, bukan hati-hati namanya. Ini namanya tafrid, berlebihan. Jadi terlalu berlebihan sehingga sampai takbir 5 kali, 6 kali nggak jadi sholatnya.
Ya, jadi kita pelan-pelan saja Pak. Kita pelan-pelan, kita ya setidaknya minimal kita sadar apa yang kita baca, sadar rakaatnya berapa gitu Pak. Itu. Ya mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi Pak dari Pak Komar berkaitan dengan niat usolli ya. Jadi saya mungkin ingin menukil pendapatnya Kiai Sofyan Yahya. Jadi kata beliau, kita jalan langsung takbir itu udah sah gitu. Jalan misalkan masuk masjid langsung takbir itu sah. Misalkan sebelumnya ada anak kecil ribut tong gandeng misalkan, terus takbir itu sah. Itu sah Pak, sah. Nah, ya makanya itu usollinya Pak ya. Kalau niatnya tetap dalam hati. Makanya kenapa banyak yang mengatakan nah pakai usolli gitu ya. Usolli mah bid'ah, ada yang mengatakan seperti itu ya, punten ya Pak ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya kiasnya gini, kita misalkan ngobrol saja sebelumnya ngobrol langsung takbir saja itu sah. Ngomong jangan ribut, langsung takbir itu udah sah. Apalagi kita membaca usolli. Nah, apalagi kita membaca usolli gitu. Yang tidak ada hubungannya dengan sholat saja kita ngobrol, misalkan ngobrol dunia langsung takbir itu sah. Apalagi yang dengan usolli. Nah, kenapa dalam mazhab Syafi'i itu usolli itu dianjurkan atau disunahkan dilafalkan? Itu untuk menegaskan. Ya kembali lagi tadi hati itu bolak-balik Pak. Nah, jadi kalau nggak ditegaskan dengan lisan dan hati berbarengan itu kabur. Gitu. Kabur. Makanya kenapa ada usolli, kita tentukan biar sambil usolli itu hati kita siap gitu, hati, pikiran. Kan kadang kita usolli mikir, yaitu sholat naon gitu kan, biasanya gitu ya Pak ya. Usolli fardhu subuh, bukan subuh ini mah zuhur. Nah, biasanya gitu ya. Yaitu adalah mengetes pikiran kita. Kadang usolli juga kita salah. Usolli fardhu subuh, itu mah sholat zuhur bukan subuh gitu. Akhirnya ganti usolli fardhu zuhri. Kalau kita ketinggalan misalnya mau makmum gitu, langsung imam udah pada rakaat kedua langsung Nah, iya. Langsung boleh karena usolli mengucapkan talfidnya itu adalah sunnah. Sedangkan yang wajib bagi ulama semua mazhab itu adalah niat. Karena kembali kemarin yang sudah kita jelaskan, usul fiqh itu punya satu kaidah al-amru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Berarti niat dalam semua ibadah itu wajib. Dan niat itu pekerjaannya di hati sebenarnya Pak. Niat itu pekerjaannya di hati. Sedangkan melafalkan itu hanya sunnah. Jadi mau misalkan masbuk langsung Allah, tapi tetap dalam hati niat saya sholat zuhur. Di sini dijelaskan juga sama Imam Ghazali, niatnya dalam hati, ketika niat selesai baru wa akbar. Gitu. Allah dalam hati selesai niat wa akbar. Kurang lebih begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau kurang bisa ditanyakan lagi. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Saya Al-Fakir hanya menyampaikan dan belum bisa menerapkan, dan semoga kita bisa sama-sama menerapkan ya bersama-sama ya Pak ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.